Kedua kakiku benar-benar tak bisa digerakkan. Ku coba berteriak, namun lagi-lagi suaraku tak keluar. Sekuat apapun berteriak, tetap saja tak terdengar. Peluh bercucuran, seluruh tubuh gemetar tak karuan. Bayi melayang itu semakin dekat, lebih dekat, sangat dekat. Dan tiba-tiba, tubuh kecil itu menubruk wajahku dengan keras. Kedua tangannya mencengkeram kuat bagian belakang kepalaku. Aku tidak bisa bernapas. Dengan sekuat tenaga mencoba melepasnya, tapi tetap saja tidak bisa. Bayi itu seperti melekat dan kuku-kukunya seolah tertancap di kepala ini. Nyeri dan perih luar biasa. Meski badan menggeliat dan tangan mencoba melepas, tapi bayi itu benar-benar tak bisa lepas. Kepalaku mulai berdenyut hebat. Lalu detik kemudian semuanya gelap. Aku tersentak ketika tiba-tiba terasa ada yang menepuk-nepuk bahuku. "Mas, bangun mas." Seketika aku terbangun. Saat mata terbuka, terlihat Retno berdiri di samping ranjang tempatku berbaring. Aku langsung duduk dengan napas masih tersengal. Jantung masih berdenyut tak beraturan. Menatap ke sekeliling, ternyata aku berada di ranjang. Tak sedang berdiri di depan lemari. Ada apa ini? Apa aku bermimpi tadi? Tapi kenapa rasanya seperti sangat nyata ya? "Kenapa mas?" tanya Retno. Dik, aku mimpi buruk." "Ya, mungkin tadi hanya mimpi. Makanya jangan tidur siang bolong begini," omel Retno sembari menyalakan kipas angin di sudut kamar. Rasanya segar saat angin dari kipas menerpa tubuh yang kepanasan. Kenapa aku kepanasan sekarang? Sedangkan tadi begitu kedinginan sampai menggigil. Apakah aku benar-benar hanya mimpi? Teringat tentang bayi melayang, pandanganku lalu tertuju pada lemari tua di samping jendela. Terbesit di kepala untuk meminta Retno membukanya, memastikan apa yang ada di dalam. "Dik, tolong ambilkan kaos di lemari. Bajuku basah kena keringat nih," pintaku. Tanpa menjawab, wanita berdaster panjang itu langsung melaksanakan keinginanku. Ketika dibuka, tak ada apapun keluar dari lemari. Isinya masih sama seperti biasanya, hanya tumpukan pakaian. Tak ada bayi ataupun yang aneh lainnya. Usai mengambil sepotong kaos, Retno kembali menutup lemari itu, menyerahkan kaos lalu keluar kamar tanpa mengucap sepatah kata pun. Ternyata memang hanya mimpi. Siang bolong begini, kenapa aku bisa bermimpi buruk seperti itu ya? Semoga ini tidak ada hubungannya dengan bayi Makminah yang kucuri, lalu menyerahkannya kepada Mbah Somo sebagai tumbal pesugihan. Tak ingin terus teringat kejadian tadi, aku bangkit lalu keluar menuju kamar mandi. Usai membersihkan diri, makan siang, dan ngopi sebentar, aku pamit pada Retno untuk keluar. "Jangan malam-malam pulangnya mas," pesan Retno. "Iya dek, nanti malam kita main ya, buat ganti yang semalam belum terlaksana." Perempuan berusia 24 tahun itu mencebik, membuatku tertawa kecil. Tingkahnya selalu saja membuatku gemas. Motor bebek keluaran tahun 2003 itu membawaku ke rumah Mbah Somo yang berada di kaki bukit. Letaknya terasing dari pemukiman warga lainnya. Untuk menjangkau tempat itu, aku harus melewati jalan setapak yang tak bisa dilalui menggunakan kendaraan motor. Sesampainya di sana, aroma wangi dupa menyambut kedatanganku. Seperti biasa, aku langsung masuk ke rumah kayu yang berukuran cukup besar itu. Mbah Wiji, istri Mbah Somo, keluar menemuiku. "Mbah," sapaku. "Masuklah, Mbah Somo ada di kamar praktek," ujar Mbah Wiji singkat dan datar. Seperti itulah dia, misterius. Tak pernah terlihat berekspresi di wajahnya. Bicara pun hanya seperlunya saja. Aku langsung masuk ke kamar di mana Mbah Somo berada. Pria berkumis dan berjenggot lebat itu menatapku tajam. "Mau apa kemari lagi? Bukannya baru kemarin kamu kesini?" bentak Mbah Somo yang langsung membuat seluruh tubuh gemetar. Dan ku beranikan diri untuk duduk di sisi seberang pria tua itu. Maaf Mbah,"
Saya kesini mau lapor. Saya sudah berhasil menyetubuhi perawan sebagai syarat pesugihan. Brak! Lagi-lagi Mbah Somo mengebrak meja. Sungguh kebiasaan yang menyebalkan, membuatku kaget saja. Goblok. Mbah sudah tahu, ndak usah kamu lapor-lapor segala. Anak buahku sudah lebih dulu laporan. Apa? Mbah Somo sudah tahu. Itu berarti setiap gerak-gerikku semua sudah diintai oleh dedemit peliharaannya. Sial. Iya Mbah. Mbah pikir kamu kesini mau store tumbal bayi. Aku belum punya incaran bayi untuk ditumbalkan. Mbah, mohon maaf. Apa boleh kalau syarat itu diganti? Takut-takut kulayangkan pertanyaan konyol itu. Mbah Somo diam saja. Duh, dia pasti marah besar atas pertanyaanku tadi. Mulut, kok tidak bisa direm? Mati aku. Bisa saja, tapi syaratnya penggantinya juga tidak gampang. Apa kamu sanggup? Kupikir ia akan marah. Ternyata tidak. Aku sudah ketakutan setengah mati. Akan saya usahakan, Mbah. Memangnya syaratnya apa ya? Mata pria yang memakai ikat kepala khas para dukun itu terpejam sesaat. Mulutnya komat kamit, kedua tangan bersedekap di dada. Tak lama matanya kembali terbuka. Syaratnya adalah meniduri 3 perawan dalam 1 malam. Harus dilakukan malam Selasa Kliwon lusa. Ingat, harus perawan. Kalau tidak bisa, pesugihan ini akan gagal. Syarat yang cukup nikmat tapi berat. Kemana harus ku cari perawan-perawan itu? Tapi tak apalah. Ini tak seberat syarat sebelumnya, mencari tumbal bayi. Baik Mbah, akan saya usahakan. Usai mengetahui syarat pengganti, aku bergegas berpamitan lalu pulang ke rumah. Setibanya di rumah, sekitar pukul 4 sore, Retno sudah berpakaian rapi dengan gamis biru motif bunga dan jilbab warna senada. Betapa cantiknya istriku. Mau kemana, Dek? Ke rumah Bapak. Tadi Mbak Noni kebetulan lewat, terus dipeseni sama Bapak. Katanya Yeni mau bicara sesuatu sama kita. Ayo Mas, kita kesana sekarang. Waduh, apa yang mau Yeni katakan ya? Jangan-jangan... Mas, colekan Retno membuyarkan lamunanku. Iya Dek. Ayo berangkat, nanti kita makan di sana saja. Motor butut kuputar lalu membawanya ke arah rumah bapak mertua. Usai Retno duduk di belakangku. Sepanjang perjalanan, dada berdebar-debar, memikirkan apa yang akan Yeni katakan. Mungkinkah ia akan membongkar kejadian tadi pagi? Tidak mungkin. Dia sudah berjanji akan merahasiakannya. Tapi, bagaimana kalau tiba-tiba berubah pikiran? Tanpa sadar, kami telah sampai di rumah mertua yang memang tak jauh. Begitu motor berhenti, Retno langsung masuk tanpa menungguku. Rasa cemas mendera. Haruskah aku masuk atau kabur saja? Sial. Retno berbalik lagi, lalu mengamit lenganku dan mengajak masuk rumah mertua. Dadaku berdebar lebih keras ketika saat sampai di ruang tamu. Telah ada bapak mertua, ibu mertua, dan tentu saja Yeni yang tersenyum manis padaku. Aku tak bisa mengartikan senyumannya. Apakah di balik senyuman itu ia akan menikamku? Usai berbasa-basi sebentar, bapak mertua kemudian menanyai anak gadisnya. Karena Retno dan Bagas sudah datang, sekarang kamu mau bicara apa, Yen? Gadis yang masih kuingat jelas setiap jengkal lekuk tubuhnya itu kemudian melirikku sebentar. Gini loh Pak, sebenarnya Yeni belum melanjutkan ucapannya. Sial, gadis tinggal itu malah bicara bertele-tele. Dadaku sudah deg-degan tak karuan nih. Aku terus menatap bibir merah merkah nan menggoda itu, menantikan apa yang akan keluar dari sana. Gadis itu mulai membuka suara. Aku mau buka warung di rumah Mas Bagas, boleh ndak? Aku bosan tinggal di rumah.
Lamaran kerja yang kukirim belum ada yang diterima. Daripada nganggur, aku pengen buka warung kecil-kecilan. Terang Yeni panjang lebar. Lega mendengarnya. Kupikir perempuan itu akan membuat masalah besar. Aku sudah nyaris tak bisa bernapas. Walah, tak kira mau ngomong apa. Aku sudah deg-degan. Tanpa sengaja, kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutku. Serta-merta semua mata langsung tertuju padaku. Waduh, malah keceplosan. Kenapa deg-degan, Mas? Tanya Retno menyelidik. Oh, itu, nganu. Tak kira Yeni mau minta dikawinin. Jawabku sekenanya. Kawin sama siapa? Kali ini ibu mertua yang gantian bertanya. Duh, aku malah salah bicara lagi. Ya sama pacarnya, Mak. Semoga kali ini aku menjawab dengan benar. Jadi, kamu sudah punya pacar, Yen? Tanya ibu mertua. Sudah, jawab Yeni. Siapa? Selidik Retno. Dadaku seketika berdesir. Ini gila. Yeni benar-benar membuat jantungku seperti mau meledak. Lagi-lagi ia mendorongku ke ujung jurang. Apalagi ia malah menatap ke arahku. Tentu saja ku balas melototinya. Semoga gadis itu mengerti kode yang kukirim agar tak menyebut namaku. Siapa, Yen? Retno kembali mengulang pertanyaannya. Ndak, Mbak, aku cuma bercanda. Dasar bocah ini membuat emosiku naik turun. Beruntung bapak kembali ke topik pembicaraan awal. Kenapa harus di rumah Mas Bagas, toh, Yen? Di sini aja kan bisa. Bapak ini gimana, toh? Di sini kan tempatnya ndak strategis, Pak. Kalau rumahnya Mas Bagas itu bagus buat jualan, karena di pinggir jalan kampung. Gadis berusia 18 tahun itu pandai bersilat lidah. Aku tahu, itu hanya alasan agar bisa tinggal serumah denganku. Dasar bocah nekat, tapi aku suka. Memangnya kamu punya modal? Tanya mama. Punya, Mak. Uang tabunganku cukup. Kalau cuma buat kulaan sabun sama gula teh, pokoknya jualan sedikit dulu. Gimana, Mak? Boleh ya? Yeni memohon. Ya, kalau mama terserah kamu saja. Yang penting boleh ndak sama Mas Bagas sama Mbak Retno? Mama menoleh ke arahku dan Retno. Boleh kok, Mak. Silahkan, Yen. Kalau kamu mau buka warung di rumah, sekalian tinggal di sana juga boleh, biar ndak wira-wiri. Iya toh, Dik? Aku menoleh ke arah Retno. Iya, Yen, boleh. Yeni yang dapat izin, kenapa aku yang girang? Meski cuma dalam hati, membayangkan betapa senangnya hidup serumah dengan dua wanita yang bisa kutiduri bergantian. Mantap. Akhirnya bapak dan mama setuju dengan keputusan Yeni yang pindah dan membuka warung di rumahku. Urusan dengan si tengil Yeni sudah selesai. Sekarang waktunya memikirkan bagaimana cara mendapatkan 3 perawan sekaligus yang bisa ditumbalkan. Hari eksekusi sudah sangat dekat. 2 hari lagi adalah malam Selasa Kliwon. Aku benar-benar nyaris kehabisan waktu. Selepas maghrib, aku meminta izin pada Retno untuk keluar. Mau cari obyekan? Alasan klis yang selalu jadi andalanku. Sebenarnya, Mas itu kemana kalau nyari obyekan? Sejak dipecat dari kantor kok ndak pernah kelihatan kerja. Cuma wira-wiri nyari obyekan. Obyekan apa toh? Akhirnya, apa yang selama ini kutakutkan terjadi juga. Pertanyaan dari Retno tentang apa yang kulakukan selama ini sejak tak mempunyai pekerjaan tetap. Apa aku harus jujur bahwa aku sedang mengusahakan pesugihan demi dia? Dia pasti tak setuju. Aku ini sekarang jadi makelar, Dik. Maaf, aku ndak pernah cerita sama kamu. Aku takut kamu malu punya suami cuma seorang makelar. Retno bangkit dari duduknya lalu mendekat, kemudian memelukku dari belakang. Aku ndak malu, Mas. Apapun pekerjaanmu, yang penting halal. Halal? Persetan dengan halal atau haram. Bahkan salat pun tak pernah kulakukan. Kubalikan badan lalu gantian memeluknya. Hanya sebentar, kemudian segera ku lepas. Takut-takut kalau Yeni melihat bisa kacau dunia persilatan. Ya sudah, Dek, aku pergi dulu.
Kalau sudah ngantuk, tidur duluan aja. Nggak usah nunggu aku pulang. Kamu nginep sini toh? Iya mas, aku tidur sini aja. Lah kamu nanti pulang ke rumah apa ke sini mas? Aku pulang ke rumah aja deh. Besok pagi tak jemput. Ku usap kepalanya yang tertutup jilbab. Iya mas, nggak apa-apa. Suasana malam di pedesaan begitu sunyi. Sesekali terdengar suara kelontong sapi dari kejauhan. Hanya jangkrik yang selalu setia berbunyi menemani sepanjang perjalananku mencari perawan tumbal. Aku tak tahu harus kemana. Benar-benar tak terpikirkan di kepala bagaimana mendapatkan perawan yang mau ku tiduri. Bahkan 3 orang sekaligus dalam satu malam. Benar-benar pusing. Di saat melewati tengah sawah menuju desa tempat tinggalku, aku melihat seseorang sedang berjalan. Semakin dekat, semakin terlihat jelas siapa sosok itu. Seorang perempuan berkaos ketat lengan pendek, warna putih dan rok lebar selutut bermotif bunga-bunga. Rambut hitam panjang tergeres punggung, wajahnya seperti tak asing. Ya, aku ingat dia Lastri, mantan pacarku yang dulu, sebelum aku menikahi Retno. Saat sampai di sampingnya, segera kuhentikan laju motor, menyapa wanita yang sempat kupacari selama 3 bulan lalu. Lastri? Perempuan berwajah bulat dan berlesung pipi itu baru menyadari siapa aku saat helm kubuka. Loh, Mas Bagas? Ia terlihat sumringah. Jadi kamu benar Lastri? Tanyaku memastikan. Dia terlihat berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Dulu, badannya tak selangsing ini. Bahkan bisa dikatakan gendut dengan lemak di mana-mana. Kini betapa singsetnya, aku nyaris tak percaya. Iya mas, ini aku Lastri. Ia tersenyum manis seolah menggoda aku. Kenapa kamu jalan sendirian di tengah sawah begini? Dari mana memangnya? Mau pulang mas, dari nyari kerjaan. Loh, memangnya kamu sudah tidak kerja di kota? Ndak, sudah bosan, mau nyari pengalaman lain. Tiba-tiba muncul ide di kepala. Akan kuajak Lastri bekerja sama untuk mencapai tujuanku. Kamu mau ndak tak ajari nyari uang banyak dengan cepat dan mudah? Tanyaku penuh harap. Gimana caranya mas? Lastri sepertinya penasaran. Aku tersenyum sambil menyalakan motor. Ayo naik, tak antar pulang sambil ku beritahu caranya. Mantan pacarku itu menurut saja. Ia lalu duduk di belakangku sambil memelukku rapat. Rezeki nomplok. Sepanjang perjalanan, aku dan Lastri bercakap-cakap. Dari situlah aku tahu Lastri ternyata masih memendam rasa padaku. Apalagi ia terus saja memelukku mesra dari belakang tanpa terlepas sedetik pun. Oh, betapa beruntungnya hari ini. Pagi dapat perawan adik ipar, malam dapat mantan pacar. Mungkinkah dia bisa diandalkan untuk misi daruratku? Dengan sedikit berbahasa basi, akhirnya kulontarkan niatku untuk mengajaknya bekerja sama mencari pesugihan. Awalnya ia terkejut, tapi dengan keahlianku merayu, akhirnya ia mulai tertarik juga. Jadi, kamu mau niduri aku mas? Tanya Lastri. Mendengar pertanyaan frontal itu, segera ku tepikan motor, mematikan mesinnya, lalu menoleh ke belakang. Terlihat Lastri senyum-senyum dengan rona bersemu merah. Dasar gatel. Memangnya kamu mau? Lirih Lastri menjawab. Mau? Ya, mantap. Tapi kamu juga harus bawa 2 teman cewek kamu yang juga masih perawan. Ucapku memastikan. Aku sih gampang nyari temen, tapi apa ndak bisa kalau aku aja? Aku nanti kan cemburu lihat kamu begituan sama cewek lain di depan mataku pula. Bibir seksi Lastri mengerucut. Cuma sekali aja Tri, besok habis itu kamu bisa miliki aku sepenuhnya. Apalagi kalau kita sudah berhasil dapat kekayaan, kamu tak kawinin jadi istri kedua. Gimana? Benar. Lastri mulai luluh, senyumnya mengembang. Iya, janji. Aku si tukang menebar janji palsu. Akhirnya, setelah negosiasi dan rayuan yang memabukkan,
aku dan Lasri sepakat menjadikannya tumbal perawan ditambah 2 orang temannya yang telah ia janjikan. Aku tersenyum puas. Apakah rencana Bagas akan berhasil? Nantikan di cerita selanjutnya.